dan juga beliau meminta ada perwakilan dari kita untuk membantu di sana. Tetapi tentunya bantuan kita hanya sebatas untuk kepentingan hukum, tidak ada kepentingan politik. Sama-sama kita ketahui bahwa ketika beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan, tentunya membuatkan kebijakan-kebijakan yang pada saat itu, kontekstualnya pada kejadian di saat itu, dalam kondisi darurat yang harus beliau mengambil kebijakan. Tapi beliau yakinkan kepada kita semua kebijakan yang diambil telah melalui proses yang benar. Dan beliau yakinkan juga, beliau tidak punya keinginan untuk mengambil keuntungan sedikit pun terhadap proses kebijakan tersebut. Jadi yakinlah kawan-kawan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong, karena beliau yakin proses yang sudah dilakukan secara benar dan tidak ada kepentingan apapun yang menguntungkan buat dirinya dan orang lain dalam kebijakan tersebut. Saat ini kewajiban kita untuk mensupport, mendoakan, dan mengawal kasus ini dengan baik. Semoga proses penegakan hukum ini berjalan secara jujur, adil, transparan, tanpa dilibatkan urusan-urusan politik. Itu harapan kita. Karena memang sesuai dengan semangat kita semua, pemberantasan korupsi harus tuntas di negara ini, dan penegakan hukum yang berkeadilan harus terwujud di negara ini. Terima kasih semua atas dukungan kawan-kawan dan supportnya. Kita sama-sama kawal proses ini. Insya Allah kita yakin kebenaran bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Insya Allah, kawan-kawan, itu saja dari saya, dan semangat di masing-masing provinsi, di masing-masing daerah, terus semangat untuk baik bagi hukum kita. Jadi sekali lagi, publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Selain masalah politik, kasus Tom Lembong ini banyak dimensinya yang sangat menarik ya. Baru kali ini ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi lagi ya, itu dibela habis-habisan oleh para netizen. Ini tidak hanya netizen dalam negeri, tapi mereka juga terutama warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, di dalam negeri bahkan perlawanan justru dilakukan oleh netizen yang mulai mempersoalkan proses penangkapan itu. Jadi kelihatannya Tom Lembong ini juga punya jaringan pendukung, dan jaringan itu tentu bukan jaringan politis karena Lembong sendiri bukan tokoh politik kan. Jadi ada unsur baru di dalam masyarakat kita, yaitu kepekaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kejaksaan. Jadi mungkin sekali orang merasa bahwa ya Lembong itu kan orang biasa tuh, dan nggak sorry ini saya lagi di jalan nih, yang nggak punya kepentingan dengan kekuasaan. Karena itu dia direkrut oleh Jokowi, lalu Lembong mungkin melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan di dalam kabinet yang isinya adalah pentargetan seseorang, atau dalam soal kebijakan yang menyangkut ekstraktif industri itu banyak kong kaling kong kan, itu intinya tuh. Jadi kalau kita berpikir apa alasannya Lembong ditangkap, peristiwa 9 tahun lalu, itu artinya dari awal harusnya udah diselesaikan. Nah kalau baru sekarang diucapkan dan hanya dalam kira-kira karena prinsip kerugian negara itu belum bisa ditunjukkan secara pasti oleh kejaksaan, dan kalau kita dengar keterangan kejaksaan masih dalam proses berupaya untuk digelar perkara atau macam-macam, tetapi faktanya kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan kasus belinya apa itu. Kasus beli artinya sesuatu kasus yang sedang yang hendak diperangi apa, kasus yang ada di dalam target apa, kan harusnya sudah ada di depan jurnalisme atau di dalam pers bahwa kasusnya adalah soal gula, apa yang terjadi di situ, bahwa kebijakan Lembong itu kalau tidak dilakukan maka negara tidak akan dirugikan, kira-kira begitu formulasinya. Tetapi di belakang itu orang mau tanya apa masalahnya di situ, kan itu kebijakan. Ya kebijakan bisa salah, bisa benar.
Tetapi kalau kebijakan itu dianggap keliru, itu artinya mesti diterangkan siapa yang dapat untung dari kebijakan Lembong itu dalam soal impor gula. Jadi sekali lagi publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Nah, di dalam hiruk pikuk itu orang melihat ada yang kelihatannya kok seperti permainan politik ya. Jadi jangan disalahkan kalau LSM atau terutama netizen mulai mengepung kejaksaan dengan prinsip bahwa ada abuse of power dilakukan oleh pihak kejaksaan. Di mana ada check and balances, di mana ada hukum yang baik, hukum yang tidak korup. Tapi kalau misalnya satu lembaga sudah terkontaminasi dengan korupsi yang akut, mana bisa kita bicara tentang kebebasan? Sebagai contoh misalnya, apakah presiden diam saja politisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong misalnya? Masa menersangkakan high profile seperti ini nggak lapor kepada presiden? Jadi kalau penegakan hukum itu benar, presiden tidak boleh intervensi. Haram hukumnya intervensi. Tapi kalau tidak benar, wajib hukumnya untuk intervensi seorang presiden. Karena itulah tanggung jawab dia untuk menegakkan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya. Termasuk adalah menegakkan keadilan di Republik ini berdasarkan aturan atau undang-undang yang ada. Bukan kebetulan salah satu hakim itu memang hobinya memberikan hukuman bebas. Nah ini guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi pada tahun 2015-16 dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau diseplit perkara ini, diintercept lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong. Tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Saruf Rikar ya. Kenapa? Saruf Rikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintercept Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintercept, ya, udah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Bagaimana mungkin mereka memutus perkara pembunuhan kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Saruf Rikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Saruf Rikar ini guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri, ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Jadi tetaplah konsentrasi bagaimana Zakar ini atau Saruf Rikar ini dibongkar semua hakim agung siapa dan perkara-perkara siapa, saya yakin akan terkuak. Jadi jangan mau diintercept dengan kasus Thomas Lembong. Jadilah orang merdeka, orang cerdas, pintar, hidup di alam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini.
Keren, keren jelas. Ya, sahabat era sekalian, ini ada pernyataan menarik dari Muhammad Taufik pakai Q ya. Kalau yang namanya kasus Tom Lembong ini 100% pesanan katanya. Dan ini hanyalah pengalihan dari kasus Zarub Ricard. Jadi Zarub Ricard itu sobat era sekalian adalah maklar alias Markus alias maklar kasus. Pernah menjadi kepala pusdiklat di Mahkamah Agung dari tahun 2012-2022. Sekarang sudah pensiun dan beberapa hari yang lalu ditemukan uang senilai 920,9 miliar rupiah dan emas antam 51 kg di kediamannya. Luar biasa kan, karena dia diendus menjadi maklar kasus atau Markus dalam kasus Ronald Tanur yang menghilangkan nyawa seorang wanita, kekasihnya, kemudian dibebaskan dalam pengadilan. Dan di Mahkamah Agung akhirnya dihukum lagi 5 tahun, tetapi sebenarnya ada upaya untuk menyuap Hakim Agung dan seperti yang dikatakan tadi M. Taufik, salah seorang hakim sudah bertemu dengan Zarub Ricard. Sebagaimana